Baik kawan-kawan, masih bertemu dengan saya Yogi di Energy Talk. Masih dari Bilangan di Penegoro 74, kita berada di rooftop. Dan tema kali ini adalah mitos versus fakta. Sudah ada 3 orang tamu saya. Yang pertama Asof Ahmad Biri. Jangan diputer-puter. Ahmad Asof Biri. Iya, itu dia. Sorry. Gue juga langsung, iya. Ahmad Asof Biri, Betul. Direktur Program Trend Asia. Halo, selamat malam. Oke, dan yang kedua ini banyak banget ini. Ali Akbar, Host Kanopi Bertutur. host Kanopi Bertutur. Oke. Tentu Direktur Eksekutif Yayasan Kanopi Indonesia. Kanopi Ya, kan? Hijau Indonesia. Kanopi Hijau Indonesia. Dan konsolidator Sumatera, terang untuk energi bersih. Luar biasa. Dan terakhir ada Lasma Natalia Panjaitan. Untuk memberikan gambaran kepada kita semua bahwa ada seorang Lasma Natalia Panjaitan yang juga sangat aware terhadap transisi energi berkeadilan. Gitu. Oke. Halo Lasma. Halo Bang Yogi. Oke, karena temanya adalah mitos versus fakta, maka mungkin ini agak sedikit game sih sebenarnya. Baik kawan-kawan, jadi saya pertama akan meminta Asof untuk memberikan satu fenomena yang hari ini mungkin sedang ramai diperbincangkan. Dan fenomena itu akan kita bedah ya, karena kalau tidak dibedah tentu orang akan keliru dalam memahami fenomena tersebut. Apa yang kira-kira pertama akan kita bahas, Sof? Soal transisi energi, mitos fakta ya. Ya. Mungkin dari yang pertama-tama, dan ini sering itu berarti dia memang sudah banyak terungkap melibatkan bahkan perusahaan-perusahaan PR, public relation company yang besar-besar gitu ya. Yang kejarannya tuh cuma satu tuh. Dia pengen menggambarkan energi terbarukan itu mahal minta ampun. Dan oleh karena itu dia sulit untuk diadaptasi atau diadopsi sama masyarakat, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ada banyak public relation agency yang bermain hanya untuk deliver itu, bahwa mahal, sulit gitu ya. Tapi mahal terutama soal harga. Jadi sekarang di Indonesia kita sedang mulai bergulir gitu ya, walaupun akan banyak jebakan, tapi boleh jadi soal harga, karena ini kan rasional juga. Soal harga ini masih jadi hambatan lah buat orang mau ya udah kita beralih. Jadi itu mungkin salah satu mitos yang perlu kita kupas soal transisi energi. Gitu Kang Yogi. Jadi harganya mahal. Vis-a-vis tentu dengan energi fosil. Ya. Terus kemudian sulit untuk diadaptasi, dan diadopsi. Sehingga itu bukan menjadi pilihan utama dalam melakukan tata kelola ya di bidang energi. Di bidang energi, betul. Oke. Nah, kenapa tuh? Dan apa sebenarnya dibaliknya? Bagaimana sebenarnya? Gimana? Iya. Kawan Ali. Mitosnya yang mana? Cerita itu fakta sebenarnya, tetapi itu terjadi di bawah tahun 2000. Sebelum tahun 2000. Sebelum tahun 2000. Berarti sudah lampau. Teknologi terkait dengan penggunaan energi bersih dalam beberapa ruang saja ya, misalnya ruang solar panel gitu ya, penggunaan turbin gitu masih mahal, tapi itu tahun 2000, di bawah tahun 2000. Sekarang teknologi itu udah berkembang dan tidak dikuasai lagi oleh satu negara. Cina misalnya, dia itu adalah champion itu energi bersih, energi baru terbarukan, energi terbarukan. Cina itu championnya gitu. Yang dibawanya kemarin energi rongsokan. Ya. Itu, nah kalau sekarang itu harganya itu bisa kompetitif. Nah yang dia tidak jadi kompetitif itu karena energi kotor disubsidi. Ya kan? Dari PLTU disubsidi. Sementara yang dari energi terbarukan tidak disubsidi. Itu satu fakta. Fakta yang kedua, energi kotor dapat karpet merah. Diberi ruang seluas-luasnya. Energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga bayu, Sultan Jogja aja nggak mau kasih tanahnya. Ya kan? Sementara sebagai sultan, kalau gue jadi raja gitu, oh ini hal yang penting kan? Transisi energi adalah sebuah keniscayaan. Sebagai raja gue akan bilang, gue akan serahkan tanah ini gitu, gak usah dibeli. Itu investornya mau beli tuh, tapi sultan nggak mau kasih. Artinya faktanya adalah kenapa dia menjadi sulit untuk berkembang. Yang pertama, orang PR itu
pengetahuannya mungkin kurang gitu, yang disampaikan ke publik, basis pengetahuannya Tidak adalah update. basis pengetahuan tahun 2000 ke bawah gitu. Sialnya publik juga kurang belajar. Yang kedua soal fasilitas, tidak diberikan ruang. Kan ini soal kompetisi, Bung. Ya kan? Kompetisi, orang tidak mau energi yang kita katakan sebagai energi kotor itu tuh padam tanpa perlawanan. Orang nggak mau itu kan tuh. Mereka itu tuh hidup dan kenyang gitu, memenuhi keinginannya, bukan kebutuhan ya. Keinginannya itu dari berdagang energi kotor kayak batu bara. Tidak akan ada misalnya orang bilang ya sudahlah kami rela, nggak ada itu. Mereka akan bertahan sekuat itu. Itu faktanya. Jadi menurut Bung Ali, ini adalah teori lama yang digoreng kembali. Nasi goreng lama digoreng lagi, disajikan lah. Ya kan sebenarnya udah basi itu ya, kira-kira seperti itu. Atau bisa dibilang itu post factum. Yang kedua problemnya problem subsidi itu. Subsidinya memang ke yang fosil kebanyakan ya, ketimbang ke yang energi terbarukan. Gitu. Gimana? Ibu Lasma, Ibu, kok dipanggil ibu? Ya, kakak Lasma Panjaitan gimana menanggapi tadi pandangan Ali? Iya ya, termakan kita. Termakan mitos. Oh oke. Gitu. Ya jangan-jangan masyarakat juga mikir kalau saya pasang solar panel sendiri mahal. Saya gitu susah diakses ya kan. Terus ya listrik satu-satunya hanya dapat diperoleh dari ya kan gitu kan. Jadi balik lagi ya kalau misalnya pengetahuan atau informasi itu disimpan, berarti orang yang punya pengetahuan dan informasi punya kepentingan apa? Tapi lu yakin nggak sih si yang tadi itu memaparkan tentang narasi tadi ya, narasi harga itu sebenarnya tidak memiliki pengetahuan. Sebenarnya punya kali ya, nggak mungkin mereka nggak punya pengetahuan. Iya, makanya bukan nggak punya tapi dikit. Oke. Ya kan karena ada kepentingan. Misalnya nih, ya kan saya tahu kalau mau akses sepatu yang murah di mana. Oke. Ya kan, nggak usah kasih tahu Bang Yogi. Nanti saya jual lebih mahal ke Bang Yogi. Itu pikiran sederhana ya. Ya kan, jadi pengetahuannya aku simpan, informasinya aku simpan. Karena siapa yang menguasai informasi dia menguasai dunia kan. Atau yang kedua, saya punya barang lain, saya nggak mau nih barangnya ini dibeli. Ya udah saya tawarkan ini aja Bang, yang itu kurang bagus. Oke. Satu lagi Kang Yogi. Apa? Dan mungkin ini Bang Ali sama Lasma bisa cerita karena kan Lasma sama Bang Ali dekat nih sama masyarakat di tapak-tapak. Kan yang salah satu yang nggak diungkapkan itu murah tuh di akhir kan ya? Oke. Mahalnya itu nggak dihitung. Mahal itu di lingkungan, sosial. Nah mungkin bisa cerita Lasma sama ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan energi fosil ini? Di lapangan tuh sebenarnya kayak gimana? Benar. Itu orang sering bilang bahasa kerennya kayak biaya eksternalitas ya, kan? Dan memang siapa juga pebisnis yang mau menghitung itu kan itu yang muncul kan. Jadi kalau bisa diredam, mereka redam tuh, ya kan? Dan segala macam cara untuk meredam itu. Orang sakit, gitu kan. Yang parah itu mati sumber penghidupannya. Itu jadi persoalan tuh. Jadi persoalan utama, orang kehilangan sumber pencarian itu tuh malapetaka tuh, ya. Kalau bahasa MotoGP-nya itu disaster. itu problem ya. Dan itu kan nggak pernah dihitung kan? Tapi itu bukan nyalip di kuan terakhir, itu curang dari sejak start. Iya. Faktanya memang begitu ya kan? Iya. Faktanya memang begitu. Mana ada orang yang bermain kotor gitu, bekerja secara jujur. Itu sulit sekali, hampir nggak ada gitu, paling nggak ada senjata. Energi kotor dimainkan dengan cara yang kotor. Pasti, ya kan. Coba kita lihat dari hulu, ya kan. Mereka nambang Kalimantan Timur tuh potret nyata lah ya kan. Tapi di tempatku gitu, di Bengkulu misalnya gitu kan, nambang di atas, sungai Bengkulunya dihancurin, jalan dipakai, dihancurin kayak gitu kan tuh. APH ada di jalan, ada di mana-mana, pejabat ada di mana-mana. Gitu. Terus kita laporin ke mereka, dicuekin. Ya. Jadi sepertinya semuanya kayak sudah terkuasai itu. Ya. Nah, hal yang lebih menyakitkan buat kita itu bagi para pembela energi bersih kayak gini kan, orang yang mempromosikan. Kita juga punya proposal ya bagaimana penggunaan energi bersih yang baik dan benar itu. Itu di dokumen muncul, misalnya ada di RUPTL.
kita punya energi bersih dari solar panel di Pulau Enggano sekian kilovolt, punya energi bersih di Desa Gajah Makmur sekian kilovolt. Di dokumen ada, di lapangannya udah meninggal, udah tewas. Artinya emang nggak diurus. Jadi bukan dibiarkan sebagai anak tiri juga dikasih makan. Kalau ini memang dimatikan. Oke. Faktanya. Ada tambahan, Lasma? Ya mungkin karena sering dampingin masyarakat yang ngerasakan dampak ya Bang ya, jadi terus menggugat gitu. Paling sederhana aja, masyarakatnya nggak pernah ngitungnya ini ada zat apa dan sebagainya. Yang mereka tahu, satu misalnya tanaman, kan? Paling gampangnya debu, polusi, gitu ya. Terus pernafasan, ISPA yang gitu. Atau bahkan kalau misalnya tangkapan nelayan, dia makin berkurang. Jadi bahasanya ya kita nggak bisa bilang lah sekian bla 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 gitu ya dengan hitungan pasti yang diminta gitu, tapi sehari-hari tuh yang mereka rasakan, baik itu misalnya udara, air, ya kan, tanaman, kesehatan gitu. Oke, sip. Fenomena berikutnya apa? Tadi Bang Ali ngomong RUPTL, jadi keinget ada Perpres ya baru-baru ini ya? Ya. Perpres yang luar berarti Jokowi ya? Ya. Jokowi 112 Peraturan Presiden. Peraturan Presiden yang kurang lebih kan seolah-olah gitu ya Indonesia ini ingin segera terang gitu ya dunia gitu. G7 mungkin karena G20 dekat lagi. Seolah begitulah ya pesan ingin disampaikan bahwa kita akan segera mengakhiri PLTU batubara gitu. Oke. Buat Perpres itu seolah-olah begitulah ya. Dan bahwa akan berhasil gitu ya membawa Indonesia untuk bertransisi segera keluar dari PLTU batubara. Nah itu tuh kemarin rame kan, dan publik mungkin aja, wah bagus nih Indonesia udah mau bertransisi nih, bakal selesai nih PLTU batubara. Tapi itu tuh fenomenanya, kira-kira gimana? Baru-baru keluar. Peraturan Presiden. Ya. Yang mengatur tentang transisi dan atau pemensiunan kali ya. Ke PLTU. Mitosnya. Ada mitos nggak? Mitosnya ini dia judulnya. Jadi judulnya itu adalah percepatan pembangunan energi terbarukan untuk pemenuhan energi listrik. Itu mitosnya. Kan? Jadi siapa yang pernah bilang jangan kau nilai buku itu dari sampulnya. Nah kita ini kan agak malas membaca kan, wah dapat judul sampulnya udah cakep nih kan, itu mitos. Karena di dalam sebenarnya isi Perpres ini adalah, ini faktanya ya, di dalamnya itu isi Perpres ini melegitimasi PLTU batubara. Melegitimasi, karena dia bilang tidak boleh ada PLTU baru, PLTU batubara baru kecuali, dia bilang kayak gitu kan, kecuali yang sudah ada dari RUPTL. Dia bilang kan, yang kedua yang memberikan nilai tambah, yang ketiga yang dia bisa meningkatkan menyerap tenaga kerja, kan? Yang keempat dia mendukung proyek strategis nasional. Nah PLTU itu didirikan cuma buat 4 ini kan, ya kan? Apa yang selain 4 ini? Satu-satu nih ya, yang tadi yang pertama yang ada di RUPTL. Yang ada di RUPTL. Dan faktanya banyak banget yang ada di RUPTL itu ya. Ya dari RUPTL kita kan sampai tahun berapa? 2028. Panjang. Ya. 2030. Ada 13,8. Artinya sampai dengan tahun 2030 PLTU itu akan terus didirikan. Oke. Yang kedua nilai tambah. Nilai tambah. Jadi PLTU mungkin ya PLTU captive yang ada di tambang, yang untuk smelter kayak gitu kan, digunakan energinya. Udah tahu kita teknologi boiler yang jeleknya minta amplop itu diperbolehkan karena dia memberikan nilai tambah gitu. Nah, itu yang kedua kan. Yang ketiga menyerap tenaga kerja. Lah pastilah yang namanya proyek PLTU pasti ada orang kerja kan? Ya. Kan? Tetapi kualitas hidup orang yang bekerja kayak gimana kita nggak pernah tahu kan? Nggak urus itu kan. Yang ketiga dia mendukung proyek strategis nasional. PLTU-nya sendiri, PLTU Batang itu proyek strategis nasional kan? PLTU-nya pembangkitnya sendiri itu disebut sebagai proyek strategis nasional. Rata-rata dia sebagai proyek strategis nasional, meskipun ada juga yang tidak. Tidak, gitu. Tapi dia bilang gitu, artinya gitu. Perpres ini melegitimasi atau memberikan kembali karpet merah kepada pembangkitan tenaga listrik berbahan bakar batubara.
Mungkin karena itu tuh, jadi ada teori terbalik gitu tuh. Misalnya ada satu peraturan yang judulnya A, hasilnya akan B tuh. Iya. Iya kan? Kayak ini tadi. Tapi misalnya kalau nanti di G20 ya, di G20 gue pikir komandanti dunia kayak Putin, kayak apa segala macam, nggak mungkin ya mereka baca pasal per pasal kan? Oh iya. Ini judulnya Pak. Iya. Percepatan pembangunan energi terbarukan. Ini nih judulnya nih. Bahaya. Good katanya. Oh. Ya. Ayo, Gina, Lasma, tanggapannya. Kalau aku balik lagi soal partisipasi masyarakat. Oke. Jadi di dalam aturan tersebut nggak diatur sama sekali bagaimana mekanisme masyarakat bisa menyampaikan kami minta PLTU A, B, C, D, E gitu. Itu nggak ada tuh, karena mereka bilang bikin peta jalan kan, akan dibuat peta jalan, tapi nggak diatur mekanisme bagaimana si peta jalan ini dibuat. Nah, sebentar, sebelum dilanjut Iya, ya. Peta jalannya itu mitos bukan? Peta jalannya itu ini sesuatu hal yang agak halu. Oh Iya kan? Karena dia bilang halu. Ya, diperintahkan kepada sektoral, Oke. keuangan, SDM untuk membuatkan peta jalan. Entah kapan-kapan itu kan kalau kata peta jalan itu akan dibikin kan, tapi dimintakan. Ya, tapi kalau ya, misalnya ya. dimintakan paling lambat pada bulan Januari 23 peta jalannya harus jadi. Oke. Itu benar. Dan baru kita bisa menilai peta Bisa jalannya ini menilai mengarah peta kepada jalan harapan mengarah kita atau kemana. tidak kan Ini gitu kan. diperintahkan. Nanti dia tahun 2024 dia memerintahkannya game over macam mana lagi? Ya. Oke, lanjut Lasma. Sorry tadi dipotong. Ya peta jalan, jadi kan harusnya ada dong. Itu yang nggak kita temukan selama ini Bang. Maksudnya itu yang aturan, kebijakan, ataupun hal-hal yang diputuskan itu tidak pernah melibatkan masyarakat. Kalau misalnya PLTU ini mau ditutup, kan yang merasakan dampak pertama kali itu masyarakat. Ini masyarakat harusnya bisa dong ngasih masukan bahwa PLTU A gitu ya menyebabkan A, B, C, D, E, F, G, dan kami bukan merekomendasi, meminta PLTU ini ditutup. Nah, nggak ada tuh ruang mana. Tahu-tahu nanti misalnya ya kita mau kasih, oh maaf tidak ada mekanismenya, nggak ada sistemnya, yaudah masukin aja, akhirnya nggak dipakai kan, PHP. Ya, gitu. Jadi nggak ada tuh, ruangnya tertutup sebenarnya, jadi seolah-olah bisa, terus nggak ada ukuran indikatornya apa gitu. Misalnya ya aku yakin nanti tiba-tiba ada ukuran-ukuran baru tuh yang dimunculkan, dan mungkin itu nggak relate ya, nggak sesuai dengan apa yang terjadi di fakta lapangan gitu sih. Oke, ini mempertegas ya. Ada satu orang ya, jadi kawan gua, dia sarjana hukum, profesor, dia bilang ada chaotic. Kalau bicara undang-undang itu ada chaotic antara judul dengan fakta yang terjadi. Yang tadi dibilang Bang Ali. Itu judulnya sebenarnya. Percepatan energi terbarukan, isinya melindungi PLT yang udah terlanjur masuk di RUPTL. Masih 13,8 giga. Chaoticnya di situ. Chaos dalam teks sebenarnya. Chaos dalam teks. Mungkin pikirannya juga nggak lurus. Ya. Atau pikirannya chaos. Pikirannya chaos. Oke, fenomena ketiga Sob. Fenomena ketiga kayaknya harus kita sorot, lagi rame nih. Lagi rame karena disundul-sundul tentunya. Soal mobil listrik. Ini berkaitan nih sama transisi. Seolah-olah dengan mobil listrik ini akan jadi jawaban lah ya. Banyak hal. Kita mau bertransisi terus mobil listrik gitu. Mobil listrik akan menyelesaikan mungkin masalah polusi di kota, kemudian soal ya energi terbarukan gitu kan. Padahal kita nggak tahu tuh sebenarnya kayak gimana pembuatannya, kita nggak tahu tenaganya sama apa. Kemarin baru ada apa? Impres. Lagi-lagi presiden, instruksi presiden. Ya. Gitu tuh. Mobil listrik. Instruksi presiden yang ditujukan kepada kementerian dan lembaga sampai ke seluruh jajaran, jajaran pemerintahan. Ya. Mintakan kepada pemerintah provinsi segala macam. Jadi KL mungkin juga di situ jajaran pemerintahan sampai pemerintah daerah. Gimana? Mitosnya apa? Ya mitosnya itu seperti yang dibilang sama si Asof tadi kan, bahwasanya ini adalah cara terbaik untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Oke. Ya, cara terbaik untuk mulai membangun peta jalan transisi. Oke. Oh, ya. Faktanya kan kayak gini.
sekarang itu PLN itu menggap-menggap. Ya. Karena oversupply. Ya. Nggak tahu barang ini mau dijual kemana kan. Ya. Kemarin mereka mau bikin kompor listrik. Kalah rupanya mau main gas. Kan. Jadi mana mau orang ini dagangannya diambil percuma gitu. Ya udahlah, merahlah hatilah. Daripada nanti kalian ini strum kalian nggak kepake, kami tutuplah warung kami. Mana mau kan? Kalah lah PLN kan. Gagal lah itu. Muncul yang ini. Ya. Itu satu fakta gitu. Yang kedua, kalau dalam skala laboratorium, kupikir saya setuju ya dengan mobil listrik kayak gitu kan. Tapi kan instrumennya juga nggak main-main. Oh iya. Dan kalau dia impres ini dibebankan kepada negara, diperintahkan kepada semua pejabat untuk menggunakan mobil dinas sebagai mobil listrik, terus biayanya diambil dari mana? Dari APBN lah, nggak mungkin lah diambil dari Lasma Penjahitan kan? Nggak ada juga. Ya kan pasti diambil dari APBN. Artinya akan ada pos APBN gitu yang digunakan untuk ngurusin mobil listrik. Sekarang aja APBN bagaimana? Tapi ini ada dua hal nih. Untuk sampai ke mobil listrik itu ada proses yang panjang tentunya. Tentu begini, mobil listrik itu akan sangat familiar dengan masyarakat di perkotaan. Ya, satu misalnya dari sisi emisi mungkin iya, tetapi perampasan ruang hidupnya juga mengerikan. Nah, ya kan, karena dia berasal dari nikel kan. Betul. Baterai itu kan juga jadi problem. Tapi kan kalau dilihat-lihat misalnya kan, siapa sekarang itu yang melakukan penambangan nikel? Siapa yang melakukan penambangan nikel di Sulawesi gitu kan? Kan investasi dari Cina, kita paham. Saya nggak ada urusan sama orang Cina ya. Jadi jangan dibilang misalnya saya rasis, saya nggak suka sama Cina, nggak ada urusan juga gitu. Tapi pemain baterai siapa? Ya kan? Ini bicara soal bisnis. Kalau kita ngomongin soal bisnis, pasti orang mau berdagang lah kemarin gitu. Cuan. Ya, soal bagaimana memenuhi hasrat yang berbau keinginan, bukan kebutuhan, keinginan. Dan harga mobil listrik juga masih tinggi. Pasti nggak bakalan murah lah. Iya kan? Uangnya dari APBN kan, karena perintah, instruksi. Iya. Bikin mobil dinas, kok gue tunjuk lu. Bikin mobil dinas pakai duit APBN pasti, ya nggak? Iya. Bisa kita bayangkan kan berapa banyak. Dan lapisan kelas masyarakat tertentu juga yang bisa menikmati gitu. Betul. Pajak Kang Yogi, pajak saya, pajak Lasma, pajak Bang Ali, dan berbagai kutipan lain buat pejabat. Gitu kan? Gimana, Mak? Cukup sekian nggak? Saya sepakat. Pasti sepakat. Ya intinya sih aku ingat ini nggak cuma sekali ini ya. Jadi poinnya gini, seolah-olah mau bangun candi apa? Candi Prambanan. Cerita Lolo Jonggrang. Ya, pokoknya harus jadi. Kira-kira gitu kan. Jadi harus begini gitu. Nah, yang sudah dipikirkan dan direncanakan oleh oligarki harus jadi. Kira-kira gitu ya. gitu. Jadi memang kalau aku mungkin aja gini ya Bang, apapun sekarang dilegitimasi dengan hukum, dengan kebijakan, kemudian itu dianggap benar. Apalagi masyarakat kita kan sebenarnya masih sangat kalau pemimpin bilang apa, gitu. Dengar kan. Bukannya ini ya, tapi kekritisan tuh jadinya nggak muncul. Jadi orang, wah ini sesuatu yang dicita-citakan bersama. Kita harus jaya dan makmur seperti misalnya negara yang di luar gitu ya. Tapi nggak ngukur sebenarnya problem masyarakat paling bawah tuh apa. Ininya akhirnya jangan-jangan akan terjadi seperti kegagalan negara lain yang menurutku ya, ketimpangan ekonomi itu akan semakin terlihat jelas. Gampang kan bedain orang miskin dan kaya mungkin mobilnya listrik atau enggak. Pada akhirnya gitu nanti ya. Iya bisa jadi gitu kan gitu. Terus ya gitu kira-kira. Jadi ketimpangan ekonominya akan semakin nyata. Semakin nyata, semakin menganga dan semakin mudah dilihat. Oke lah kawan-kawan, paling tidak begini, kita ngobrol hari ini temanya mitos versus fakta. Sebenarnya tadi Lasma udah agak menyinggung ya, bahwa seolah-olah apa yang dibilang oleh pemerintah itu benar. Intinya sebenarnya kan saya jadi ingat bukunya Gramsci tentang hegemoni budaya. Jadi bagaimana persepsi rakyat itu diatur oleh kelas penguasa tuh.
supaya apa yang dilakukan atau apa yang terjadi itu adalah sesuatu yang baik tuh, direkayasa seolah sesuatu yang baik dan menguntungkan untuk semua. Padahal sesungguhnya ada sekelompok orang yang paling menikmati itu. Oleh karena itu maka penting sebenarnya kita membongkar banyak fakta seperti yang hari ini atau malam ini kita bicarakan, membongkar banyak fakta dan mungkin kita juga mau tidak mau harus memperkuat budaya literasi kita, membuka mata, membuka telinga supaya kita tidak terhegemoni. Karena kalau kita terhegemoni maka hancurlah hidup kita. Karena di luar sana banyak orang yang mencoba untuk menghegemoni. Paling tidak saat ini kita menuding itu oligarki. Bukan menuding sih, menyatakan. Memang seperti itu. Kita nyatakan saja ya. Oke kawan-kawan, itu dulu mungkin pembicaraan obrol-obrol santai kita kali ini. Masih di Energy Talk, mitos versus fakta. Sampai ketemu di episode berikutnya, tentu dengan tema yang juga menarik. See you. Wow. Uhuy. Ini kayak ini ya, sinetron Kejar Tayang ya.